Baik kelasnya. Siap Pak, siap. Eh, Iya. Baik, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta didik sekalian. Pagi, semoga teman-teman peserta didik sehat selalu. Ya. Lalu, jadi pertama-tama kita langsung aja ya. Saya absen dulu ya dari kelas 11 teknik pemesinan A dan kelas 11 teknik pemesinan B. Jadi saya mulai dulu 11 teknik pemesinan A. Adik Sepiano ada? Hadir Pak, hadir. Adik Sepiano hadir, oke. Aditya Purnawansyah ada? Aditya belum ya. Jadi saya lanjut ke Afdan Firly ada? Belum gabung, Pak. Afdan Firly. Iya, belum bergabung, oke. Agus Tian ada? Hadir Pak, hadir. Agustian, oke. Bentar ya. Agustian. Akbar Atala ada? Mas Akbar? Belum gabung, Pak. Sekarang, iya. Alvio Dirga ada? Alvio Dirga belum ya. Arif Lukman Ibrahim ada? Arif? Arif Siap belum hadir, ya. Pak. Aryo Siap Bimo hadir. ada? Itu ada Pak Siapa Arif, itu Pak. yang hadir? Siap hadir, Pak. Saya, Pak. Arif Oh Lukman. iya. Iya, sudah. Aryo Bimo sudah ada? Belum? Aryo Bimo, wah ini menghilang nih dia dari pertemuan 1, 2, 3, pertemuan pertama aja nih masuk. Ini tahunnya mau teman di kelasnya. Saya lihat nomornya. Di mana belum ada ya. Ada di depan ada. Belum gabung. Alif. Belum gabung. Iya, ada Pak belum bergabung. Kemudian di Yuda ada. Siap hadir, Pak. Ki hadir ya. Ki, saya ada. Dimas belum ada. Dia punya di teman-teman tahun ini ya. Dimas dia sudah belum masuk dari ketemu ke dua bertemu dia masuk. Oke, saya lanjut. Pak Rezi ada? Hadir, Pak. Rezi hadir. Fardan ada? Fardan? Hadir, Pak. Fardan hadir. Lanjut ke Fauzi ada? Siap hadir, Pak. Fauzi, oke. Lanjut ke Ferdian, ada Ferdian? Ferdian, ada? Ferdian, belum ya, Ferdian. Lanjut ke Fikri Luhur ada? Siap hadir, Pak. Fikri Luhur ada. Baik. Ikrom ada, Ikrom? Hadir, Pak. Ikrom hadir. Kemudian Vito ada? Siap hadir, Pak. Oke, semangat, bagus. Gilang Yandi ada?
Maaf, Fitra ada Fitra? Hadir, Pak. Fitra hadir ya. Gilang ada Gilang? Gilang belum ya. Lanjut ke Hilmi, ada? Hadir Pak, hadir. Hilmi hadir. Ibnu ada Ibnu? Hadir Pak. Ibnu hadir. Lutfi ada Lutfi? Nah, Lutfi belum. Nggak ada, Pak. Lutfi belum pernah bergabung nih. Jadi nggak ada ya. Ini Vito ya. Vito atau teman-teman yang lain tolong diingetin ya, ini untuk Lutfi. Jadi Ya, Lutfi ini belum pernah hadir sama sekali di kelas. Iya. Siapa? Ini sudah Jadi diinfokan tolong Pak. saya bantu. Iya, saya juga bantu saya infokan juga kan. Jadi mohon bantuannya. Jadi di kelas teknik pemesinan A udah semua belum nih absennya? Saya Pak. Sebelum saya lanjut. Saya Pak. Iya, siapa? Saya Aditya Purnawansyah. Aditya Purnawansyah, iya. Lanjut, siapa lagi yang belum? Alfi Dirga tadi belum ya? Saya Pak Alfio. Alfi Dirga, oke. Iya. Bintang Pak, Bintang. Oke, Bintang belum ya? Bintang. Iya, Bintang, oke. Ada lagi? Tidak ada. Jadi saya lanjut ke 11 teknik pemesinan B. Jadi yang pertama M. Haikal Rama ada? M. Haikal belum ya? Marcel ada Marcel? Marcel ada Marcel? Belum bergabung ya Marcel. Muhammad Hanif Rizky ada? Muhammad Hanif belum ada. Muhammad Raihan ada? Hadir Pak. Muhammad Raihan Febrianto. Oke, Iya Pak, iya. hadir. Iya. Muhammad Ferdiansyah ada? Muhammad Ferdiansyah belum ya. Lanjut ke Muhammad Rizky ada? Hadir, Pak, hadir. Muhammad Rizky ada, oke. Lanjut ke Muhammad Asyam Zaki ada? Asyam ada? Asyam belum ada ya. Lanjut ke Muhammad Farhan ada? Muhammad Farhan belum ada ya. Ini Muhammad Farhan tolong diingetin ya supaya masuk kelas. Lanjut ya ke Muhammad Revi ada? Hadir, Pak. Hadir. Iya, Revi ada. Iya. Muhammad Rido ada? Hadir Kak, hadir. Iya, bagus. Muhammad Safrizal? Safrizal ada? Iya, Hadir, Safrizal. Iya, Safrizal ada. Muhammad Son Haji ada? Siap, hadir, Pak. Son Hadir, Haji hadir, ada. Lanjut sebentar. Muhammad Syawal ada? Hadir Pak, hadir. Syawalian hadir. Rahmat ada? Siapa hadir? Oke, mantap. Rahmat. Lanjut ke Rayhan Falah ada? Rayhan Falah? Rayhan Falah belum ya? Rayhan Hafiz ada? Hadir, Pak. Oh ya, tolong diingatkan ya. Rayhan Hafiz ada. Nih, tolong diingatkan ya untuk Rayhan Falah segera bergabung. Oke, Lanjut siap, ke Pak. Rayhan Mukadis ada? Hadir Pak. Rayhan Mukadis ada, oke. Ke Ramadan Wahyu ada?
Hadir, Pak. Kenapa? Iya. Raihan Dewa ada? Hadir, Pak. Oke, Raihan Dewa ada. Rifki ada? Hadir, Pak. Rifki Adi ada. Sahat Maruli ada? Hadir, Pak. Sahat ada. Michael Valentino ada? Michael belum. Syarul ada? Ada, Pak. Hadir. Syarul hadir, oke. Tabah hadir? Hadir, Pak. Tabah, oke. Ujang Devi ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ujang Devi. Oke, hadir. Umar Faruk? Mas Umar Faruk? Belum ya. Jadi Umar Faruk tolong diingatkan ya, segera bergabung ke untuk selanjutnya juga. Selanjutnya Vivaldi ada? Vivaldi? Hadir, Kak. Vivaldi, wah lama sekali ini. Dan jadi kelas 11 teknik pemesinan B sudah, kira-kira ada yang belum terabsen di sini? Yang belum terabsen siapa? Ada? Siapa? Muhammad Hanif. Siapa itu? Muhammad Hanif. Oke, Muhammad Hanif. Siapa lagi yang belum? Siapa? Pak. Mohon maaf, Pak. Iya, siapa ini? Gilang ya? Oke, Gilang ada. Gilang. Ada lagi? Iya, Gilang. Ada lagi yang belum absen? Udah semua ya, jadi udah semua. Baik, kita lanjut saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman peserta didik sekalian. Jadi jangan keluar dulu ya, kelas belum selesai. Jadi pada pagi hari ini tanggal 30 April 2021, bulan puasa hari ke-18, saya akan kembali melanjutkan pembelajaran yang dilakukan minggu lalu. Nah, jadi saya harap peserta didik tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, tetap jaga puasanya, tetap jaga ibadahnya. Semoga puasa dan ibadahnya istiqomah sampai akhir bulan puasa, mungkin sampai akhir ayat mungkin bisa. Tetap semangat belajarnya sampai kalian lulus sekolah juga. Nah, tak lupa kita beri junjungan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan kesempatan saya mulai kelas hari ini. Jadi saya akan memulai kelas hari ini melanjutkan tentang output penggambaran CAD 2 dimensi. Bentar ya, saya share screen terlebih dahulu. Oke, bagaimana teman-teman peserta didik? Apakah layar saya sudah terlihat di? Halo, Sudah, Pak. Sudah, Pak, Halo, sudah. layarnya sudah kelihatan belum? Sudah, Pak, sudah. Oke, mantap. Saya lanjut. Iya. Terima kasih teman-teman. Saya lanjut ya. Jadi saya akan buka presentasi saya tentang output penggambaran
CAD 2 dimensi, dan saya akan membahas tentang ini, yaitu panel atau ribbon panel mode atau ribbon, yaitu panel place view. Bentar ya, saya fullkan layarnya terlebih dahulu. Oke, jadi pertama-tama saya ingin buka pertanyaan dulu nih. Apa sih panel mode place view itu? Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Yang udah pernah install Inventor sama saya, udah nyoba belum nih mode yang seperti ini? Halo, teman-teman? Halo? Terus saya ngasih pertanyaan lagi, apakah panel mode place view ini berkaitan dengan view atau pandangan? Nah, gimana teman-teman peserta didik? Ada yang mau menjawab? Jadi pada belum tahu ya. Ini mungkin hal yang cukup baru buat kalian. Jadi kan kita mau gambar output penggambaran CAD 2 dimensi. Dalam output itu kan ada input. Nah, ada input, kemudian kita mengenal namanya, kalau input pasti nggak jauh sama output. Nah, kemarin kita sudah mempelajari input secara langsung, atau bisa disebut panel sketch. Nah, sekarang kita mempelajari panel yang baru nih, panel place view. Ingat ya, ini yang paling atas, sebelahnya file, place view, annotate, sketch, tools, manage, view, environment, dan lain-lainnya. Ini merupakan panel. Yang bawah ini merupakan tools, atau alat-alat. Ini merupakan toolbar create, modify, sketch, sheets, dan lain-lainnya. Panel model place view. Panel model place view ini ada kata view. View ini merupakan jenis pandangan yang ditampilkan pada kertas gambar. Jadi panel model place view ini, place itu artinya menempatkan, view itu artinya pandangan. Nah, jadi berawal dari kata menempatkan dan pandangan, place view itu berfungsi untuk menempatkan pandangan. Nah, pandangan ini pandangan seperti apa? Pandangan gambar yang kalian telah buat, gambar 3 dimensi yang telah kalian buat. Nah, bisa juga menggunakan gambar 2 dimensi. Jadi panel model place view ini dapat dikatakan sebagai input langsung pada saat penginputan di Inventor Drawing, dikarenakan masukan inputnya itu dari part yang telah kita buat, atau di sketsa 2D yang telah kita buat di Inventor Part. Nah, mengapa? Saya ulangin kembali, mengapa panel mode place view ini dapat dikatakan sebagai input tak langsung? Karena panel mode place view sendiri itu metode inputnya itu, dia awalnya kalian kan gambar dulu di sketsa 2D, atau kalian bikin dulu pemodelan 3D. Itu kalian buat di data Inventor Part atau .ipt. Nah, sedangkan ini adalah output. Kita mempelajari tentang output, yang mana output ini data dasarnya adalah Inventor Drawing atau .dwg atau .idw. Nah, jadi sifatnya cenderung hanya meletakkan gambar pemodelan atau sketsa yang telah jadi, dan dari alat-alat dari place view. Alat place view ini cenderung hanya meletakkan gambar pemodelan. Jadi jika kalian sudah menyelesaikan gambar pemodelan di Inventor Part, maka kalian bisa menggunakannya. Sebentar ya, ini ada yang baru masuk teman kalian. Oke, saya lanjut ya. Jadi sifatnya ini cenderung meletakkan gambar itu seperti apa. Jadi saat kalian sudah, saya ulangi, jadi saat kalian sudah menggambar pemodelan atau sketsa 2D di data Inventor Part atau .ipt, maka ini berguna, alat-alat dari place view ini berguna untuk membuat
benda menjadi suatu output, input menjadi output secara tak langsung di panel inventor drawing. Nah jadi terutama sih flash view ini utamanya membuat benda yang tadinya 3D jadi 2D, itu keunggulannya di panel mode flash view. Kemudian panel mode flash view ini memiliki bermacam-macam tools. Bisa kita lihat di sini, di gambar ini ada base, project, auxiliary, section, detail, overlay, nail board, draft, break, breakout, slice, crop, dan lain-lainnya. Nah, ada sheets juga. Sheets ini berkaitan dengan lembar-lembar seperti itu. Nah, lalu kita akan membahas hari ini yaitu base view, projected view, auxiliary view, section view, detail view, breakout, break view atau broken view, atau sama satu lagi yaitu breakout view. Nah, jadi saya lanjut. Pertama kita akan mempelajari base view. Base view ini logonya seperti ini, di pojok kanan atas. Jadi berfungsi untuk mengambil pandangan dasar atau pandangan utama dari sebuah gambar. Nah, jadi base view ini berasal dari kata base, yaitu dasar. Jadi base view ini mengambil pandangan dasar dari suatu gambar 2D atau pemodelan 3D. Nah, base view ini alangkah lebih baiknya jika kita disarankan untuk memilih pandangan yang lebih banyak, maksudnya paling banyak menunjukkan detail bentuk benda. Misalkan kita lihat di gambar bawah ini adalah sebuah, bisa kita katakan sebuah nut lah, atau sebuah ini. Nah, jika kita mengambil pandangan atas, maka kita tidak akan mendapatkan profil yang di samping. Nah, jadi langkah lebih baiknya nih yang profilnya paling banyak. Nah, ini profilnya paling banyak kan pandangan samping. Ini bisa dikembangkan lagi nanti. Nah, jadi base view ini karena dia sebagai dasar, dan dasar itu bisa, namanya dasar kan pasti bisa dikembangkan ya. Nah, jadi base view ini kembali lagi, jadi base view ini untuk disarankan memilih pandangan yang paling banyak, menunjukkan detail benda karena dia berfungsi mengambil pandangan dasar. Saya lanjut. Nah, ini adalah tampilan pengaturan di base view. Bisa kita ketahui, jadi di sini ada bermacam-macam tulisan yang mungkin agak sulit dimengerti ya. Jadi di sini ada file, ada design view itu maksudnya representation. Maksud saya design view ada nanti di tampilannya mengacu pada ini navigasi. Jadi ada orientation juga. Jadi saya akan bahas terlebih dahulu. Ini ada file, merupakan file inventor part assembly atau presentation yang akan dibuat gambar kerjanya. Part assembly atau presentation. Nah, ini bisa data part, data assembly atau data presentation, bisa kita semua jadikan menjadi 2D yang akan dibuat gambar kerjanya. Dan jika file tersebut sedang terbuka, maka otomatis dapat dipilih dari menu drop down. Nah, jadi file ini jika kan ada select dokumen ini bisa berupa part, data assembly, dan berupa presentation, Autodesk, Inventor. Jadi ini bisa misalkan kalian menginput data gambar ini, nah ini menggunakan file ini. Nah, ini ada design view. Jika file yang dipilih merupakan assembly, maka dapat dipilih salah satu design view representation akan digunakan sebagai pandangan utama. Nah, ini design view ini berkaitan dengan assembly. Jadi kalau kalian misalkan masih bentuknya part, nanti nggak bakal muncul design view. Ini bakal muncul di lembar representation seperti itu. Kemudian ada orientation, yaitu adalah pandangan dari benda atau assembly yang digunakan sebagai pandangan utama. Selain pandangan sisi pandangan ortogonal, dapat juga dipilih pandangan isometris. Ini juga ada di representation nanti. Bisa dipilih nih, bisa jadi isometris, atau 3 dimensi, atau ortogonal, kanan kiri depan belakang. Ini saya lanjut ya.
Jadi saya lanjut. Nah, selanjutnya ada scale, label, dan ini namanya scale, label, dan ini style apa nih? Style lah. Ini ada scale. Scale ini untuk skala merupakan skala yang akan digunakan pada gambar dibandingkan dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi misalkan kalian memiliki kertas A3 atau A4, nah kalian ingin memasukkan, misalkan begini, A4 itu kan 210 kali 297 seingat saya. Misalkan kalian memiliki ukuran gambar 300, maka kan tidak mungkin memasuki kertas A4. Nah ini kita tetap bisa memasukkan di A4. Caranya adalah kalian masukin base view, lalu kalian atur nih scale-nya. Scale-nya bisa kalian atur 1:2 atau 1/2, 1:3 atau dan lain-lainnya. Jadi ini bisa kalian atur scale-nya. Kemudian ada label. Ini digunakan untuk memberi nama suatu pandangan untuk membedakannya dengan pandangan lain. Jadi seperti yang kita ketahui ada namanya label. Nah, label ini gunakan untuk memberi nama pandangan. Nah, jadi ya ini bisa tidak dimunculkan dengan menekan tombol lampu yang ada di sebelah tombol pensil. Nah, ini fungsi umum sini yang saya ajarkan juga. Jadi ini jika kalian ada label mau ditampilkan atau enggak, nah ini kalian menggunakan ini yang saya lingkari merah, tombol lampu ini. Terus lanjut ke style ini, jadi stylenya ada 3. Jadi untuk dia ini style untuk memilih bagaimana garis-garis benda diperlihatkan. Jadi 3 pilihannya ini ada garis-garis tersembunyi yang ditampakkan dengan garis putus-putus hidden line yang logonya nih. Ini yang paling kiri. Jadi bakalan putus-putus kayak yang tadi itu gambar yang awal pertama. Lalu ada garis sembunyi yang tidak ditampakkan. Jadi ini hidden line remove. Nah ini misalkan kalian punya gambar 3D mau dijadikan 2D. Ini nanti bakalan gambar garis bendanya aja. Garis benda itu berarti garis yang keluar-luarnya yang ujung-ujungnya. Nah itu di permukaannya aja. Dalam-dalamnya nggak diperlihatkan nanti. Nah yang diperlihatkan dalam-dalamnya dalam bentuk garis putus-putus itu yang hidden line ini. Ini hidden line remove yang tengah nggak bakal ada. Jadi kita lanjut. Selanjutnya ada tampilan gambar padat atau shade. Nah, yang logonya seperti ini. Jika kalian punya benda 3D ingin kalian tampilkan, nah bisa nih ditampilkan bentuknya utuh tapi dia di dalam bentuk 2D. Nah kelihatan nih misalkan kalian punya part ingin diwarnai warna kuning, nanti kalau kalian menggunakan gambar padat ini warnanya akan tetap kuning dan itu namanya padat. Nah, jadi saya lanjut ke base view. Ini contoh langkah penggunaan base view. Bisa kita lihat ini bendanya, partnya seperti ini. Siapkan file part, lalu file part.txt-nya, lalu kita klik base view pada drawing view panel. Maka akan keluar kotak dialog seperti di gambar kanan. Nah, gambar seperti ini nanti akan muncul drawing view panel. Keterangannya itu ada scale. Scale itu pilihan skala gambar, view identifier yang di sini. Ini untuk memasukkan identitas pandangan atau label lah sebenarnya tadi. Terus ada view and scale label. Nah ini meliputi 2 ini. Nah ini namanya yang lampu ini namanya toggle label visibility. Jika ingin menampilkan teks atau view identifier pada gambar kerja. Lalu ada style. Nah ini style. Ini pada inventor lumayan lawas. Jadi di sini ada style. Style ini yaitu hidden line. Di sini ada hidden line, tampak garis tersembunyi yang paling kiri. Lalu ada hidden line remove. Sebentar. Hidden line remove yang tengah. Kemudian ada shaded atau padat yang paling kanan. Tampak warna dengan material.
Kita lanjut. Kemudian setelah masuk ke itu tampilan tadi, kita udah masuk ke beritanya di file. Nah, kemudian klik OK pada tempatnya yang dikehendaki, maka gambar kerja akan muncul pada format 2D. Nah, jadi before after lah, atau sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudahnya adalah seperti ini. Ini masih dalam bentuk 3D, dibuat dalam bentuk 2D. Ini menggunakan perintah hidden line. Jadi kelihatan garis-garis putusnya. Ini menggunakan hidden line. Lanjut, ini udah base view. Kita akan bahas lagi tentang projected view. Projected view ini logonya seperti kanan atas, berfungsi mengambil view dari atas, bawah, dan samping. Nah, lalu projected view ini digunakan untuk menampilkan pandangan dari sisi lain dengan memproyeksikan gambar dari pandangan utama atau base view. Nah, jadi projected atau proyeksi. Jadi proyeksi itu bisa dari atas, dari bawah, dari samping. Nah, atas, bawah, samping ya. Jadi vertikal dan horizontal. Jadi projected view ini jika kalian ada base view, nah ini kalian bisa menampilkan gambar proyeksi menggunakan projected view dari pandangan utama base view. Nah, projected view ini dapat berupa proyeksi ortogonal maupun proyeksi isometris. Jadi kalau proyeksi isometris itu nanti kalian tarik ke pojokan, ke serong namanya. Ke serong. Nah, ini kalau ke serong bakal muncul proyeksi isometris dari benda. Nah, isometris atau 3D. Lalu syaratnya harus memiliki base view. Nah, jadi kalian nggak akan bisa nih menggunakan projected view kalau nggak ada base view-nya. Nah, jadi kalian harus pakai base view-nya dulu. Pakai base view untuk menampilkan projected view. Kemudian auxiliary view, ini alat yang sejenis dengan projected view. Logonya seperti kanan atas. Nah, auxiliary view ini adalah pandangan tambahan atau pandangan bantu. Fungsinya mengambil view dengan bantuan salah satu garis pada view yang telah kita ambil. Auxiliary view ini dapat saya katakan dia itu mirip dengan projected view. Yang membedakan adalah dia memproyeksikan ke arah ujung. Nah, ujungnya auxiliary view. Auxiliary view diproyeksikan tegak lurus terhadap suatu garis pada base view atau projected view untuk membantu menunjukkan detail pojok misalnya, detail pojok si benda kayak seperti gambar bawah ini. Detail pada bidang yang secara ortogonal diwakili oleh garis tersebut. Lalu ada section view. Section ini logonya seperti di atas ini. Ini adalah potongan section. Gambarnya ada kesalahannya, jadi sectionnya bukan seperti ini. Kira-kira seperti ini, tapi dia potongannya penuh. Mirip detail view, tapi yang mirip yang seperti ini nih. Ini kan potongan nih, arsiran. Tapi dia penuh. Nah, jadi kembali saya ke section view digunakan untuk membuat gambar irisan atau potongan. Terlihat seperti gambarnya mengiris, garisnya mengiris. Irisan dibuat dengan membuat garis potong pada suatu pandangan. Lalu hasil irisan akan digambarkan tegak lurus terhadap garis tersebut. Nah, lalu fungsi section view untuk membuat gambar potongan agar dapat memperjelas bagian-bagian yang tersembunyi. Misalkan kalian mempunyai gambar poros nih, dalam poros ada seperti ada profil. Nah, profilnya ini dapat ditampilkan melalui section view dengan metode potongan. Nah, pasti kalian sudah belajar nih gambar potongan seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kalian sudah belajar tentang gambar potongan apa, pasti kalian akan mulai terbantu nih sama section view ini. Lalu selanjutnya ada detail view. Ini logonya seperti kanan atas, yaitu jika sebuah gambar pandangan terlalu kecil diberikan keterangan, maka perlu ditambahkan gambar detail atau detail view. Nah, pandangan terlalu kecil dan perlu diberikan keterangan. Jadi detail view ini membantu membantu pandangan yang terlalu kecil. Seperti gambar ini yang di dalam ini terlalu kecil, jadi digambarkan gambar pandangan lagi.
Nah, ini fungsi dari detail view. Fungsinya untuk memperbesar bagian tertentu yang kelihatan kecil dan rumit agar menjadi besar. Nah, ini juga nanti ada skalanya 3:1. Ini artinya diperbesar 3 kali. Nah, lalu gambar ini hanya mengambil sebagian pandangan, kemudian diperbesar dengan skala tertentu untuk diberikan keterangan tambahan. Nah, misalkan kalian gambar karburator nih, karburator motor. Cuman karburator kecil-kecil ya komponennya. Nah, ini kalian bisa menggunakan detail view. Detail view ini untuk memberikan keterangan tambahan pada detail-detail yang kecil. Nah, fungsi detail view. Ada kesalahan lagi, jadi di sini detail view, bukan base view. Contoh langkah penggunaan detail view. Pertama buat base view-nya dulu, base view atau pandangan dasar, lalu klik detail view. Kalau udah base-nya, klik detail view, lalu pada drawing view panel, yang seperti ini, drawing view panel, klik view yang akan diperbesar. Klik seperti ini, klik yang tombol X ini nih. Nah, ini diklik. Diklik seperti ini, kemudian bisa lanjut. Klik view yang akan diperbesar, maka akan muncul keluar kotak dialog. Kotak dialog seperti ini. Nanti bakal muncul kotak dialog seperti ini. Lalu ada keterangannya nih. Keterangannya untuk pengisian pemilihan view identifier, scale dan style, sama seperti penjelasan pada base view. Jadi ada view identifier atau label, ini masih label. Ini untuk memperlihatkan yang tombol lampu ini memperlihatkan tulisannya atau tidak. Ada style, ada scale untuk skala, style itu untuk cara menampilkannya seperti apa. Nah, lalu ada fan shape. Nah, ini yang berbeda. Fan shape ini pilihlah yang bentuknya kalau nggak circular ya rektangular. Jadi base view kalian ini mau dasar di zoom-nya atau di perbesarnya kotak atau lingkaran. Nah, jadi pilih salah satu, lalu cut out shape, pilih bentuk potongan. J itu bergerigi, berarti seperti sobekan, dan smooth ini rata, halus. Nah, detailnya halus, misalkan bulat ya bulat. Nah, misalkan kalau menggunakan J gerigi, nanti bentuknya kalau bulat berarti seperti gerigi, roda gigi. Jika sudah klik OK, nah maka ini adalah contohnya. Kemudian klik pada tempat yang dikehendaki untuk menambahkan detail gambar. Digeser, klik, nah akan muncul gambar besar seperti ini. Ini adalah contoh hasil dari detail view, bukan base view ya. Jadi ya, kita lanjut. Break view, break artinya patah, motong. Berfungsi memotong view yang terlalu panjang dan konstan. Break view ini digunakan untuk menyederhanakan gambar apabila benda terlalu panjang bila dibuat gambarnya. Jadi kalian sudah belajar penyederhanaan belum kalau di gambar teknik? Halo teman-teman, gimana? Ada yang bisa menanggapi pertanyaan saya? Kalau gambar teknik penyederhanaan udah belum ya? Udah pelajari belum? Sepertinya belum, Pak. Oh, belum ya. Jadi saya beritahu ya, singkat aja. Misalkan kalian mempunyai gambar yang terlalu panjang seperti pipa. Pipa itu kan ukurannya panjangnya bisa mencapai 1 meter, sedangkan output ini kan ukurannya kertas ya, wajarnya kertas seperti A1, A4, A3. Nah, jadi jika kalian kan menggambar, misalkan kalian pekerja minyak, konstruksi migas, nah kalian disuruh menggambar outputnya, pipanya berapa, panjangnya berapa, menggunakan, lalu dibikin outputnya. Ini gambarnya terlalu panjang nih, kertasnya nggak muat. Nah, ini untuk menyederhanakan. Nah, seperti gambar di bawah ini untuk menyederhanakan, motong. Panjangnya dianggap sama, cuma disederhanakan karena bentuknya selaras, bentuknya mirip. Jadi
karena bentuknya masih seperti ini, dipotong agar menjadi lebih ringkas dan masuk ke gambar output atau kertas gambar kerja output. Nah, break view memotong benda panjang tersebut pada ruas tertentu dan diberikan simbol pemotongan. Nah, ini ada simbol gelombang tengah dengan style yang ditentukan. Lalu orientation ini digunakan untuk memelihara potongan dan gap diberikan untuk menentukan jarak celah. Nah, ini nanti kalian ada perintahnya. Orientation itu nanti bisa ke vertikal, bisa horizontal, lalu ada gap untuk menentukan jarak celah. Broken view ini tidak mempengaruhi panjang total apabila sudah diberikan ukuran benda. Jadi ukuran benda itu namanya garis dimensi. Nah, jadi jika kalian sudah memberi garis dimensi, terus kalian memotong menggunakan break view, maka kalian tidak akan terpengaruh nih ukurannya, karena ini adalah penyederhanaan. Nah, lalu saya lanjut. Ada namanya breakout view. Nah, breakout view ini namanya detail sobekan. Kalau kalian belajar juga di gambar teknik, berfungsi untuk membuat detail potongan bagian dalam komponen yang tersembunyi. Jadi berfungsi buat ngasih gambar gambar komponen yang tersembunyi. Breakout view ini menghilangkan sebagian benda untuk memperlihatkan fitur atau komponen yang terhalang. Nah, dan utamanya harus memuat sketch yang dapat digunakan membuat bentuk potongannya. Jadi ya ini saya simpulkan, misalkan kalian menggambar mesin nih, mesin kan dalamnya ada kayak piston ini, seperti ini kan ada dalamnya ada piston. Bagaimana caranya, misalkan kalian disuruh gambar melakukan assembly, gimana caranya kalian diminta semuanya harus tampil. Nah, ini kalian menggunakan breakout view, salah satu alat bantunya. Breakout view ini fungsinya untuk merobek, sama seperti kalian, misalkan kalian buka kado, kalian ingin lihat kadonya, pasti kalian robek dong. Nah, itu inilah fungsi breakout view. Nah, ini tampilan pada panel atau di breakout view. Lalu ini ada profile, boundary profile, dipilih pada sketch. Profile dipilih pada sketch untuk menentukan batas daerah pemotongan. Nah, ini boundary ini untuk memilih gambar sketchnya. Oh iya, satu lagi, kalau break view ini tipsnya adalah kalian harus menggambar sketch dulu. Gambar sketch, misalkan seperti ini. Ini kan gambarnya tadinya utuh. Di gambar sketch pakai menggunakan spline. Spline bentuk acak. Sobekannya, karena sobekan kan ya, besi bentuknya acak. Nah, dibuat berbentuk seperti melingkar atau mengkotak, menutup lah ibaratnya, menutup. Lalu setelah menutup, kita pilih profilnya. Profilnya itu seperti ini nih, profilnya itu yang sobekan-sobekannya ini adalah profil. Nah, ini adalah profil untuk menentukan batas daerah pemotongan. Lalu the depth ini kedalaman potongan ditentukan oleh depth. Dapat dipilih menggunakan suatu titik pada benda. Jadi from point itu titik dasarnya itu titik awalan. Lalu bisa juga dari sketch atau pandangan lain to sketch, lalu menggunakan fitur lubang to hole, lalu menentukan kedalaman dengan jarak tertentu through path. Oke, materi pada hari ini telah selesai. Saya sebenarnya pada pertemuan yang persiapkan gambar view ada satu materi lagi ketinggalan. Jadi kan di persiapan view itu, maksud saya persiapan output gambar itu kan ada yang dinamakan dengan namanya menyiapkan lembar kerja baru. Lalu ada yang dinamakan menyiapkan etiket. Lalu menyiapkan etiket, terus menyunting kertas kerja, lalu menyunting kertas kerja, lalu menyunting. Nah, yang belum ini adalah menyunting, namanya menyunting border atau garis tepi. Bentar ya, saya perlihatkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, sebenarnya. Ya, ini belum. Yang akhir utara mereka. Oh ya, sembari menunggu, saya pada kemarin sudah memberi kalian materinya, materi penuh kita akan belajar selama ini. Nah, itu kalian mohon dibaca ya. Di situ juga ada keterangannya cara membuat border, border atau garis tepi. Lalu ada juga tentang view tadi, view atau pandangan tadi. Nah, lalu sebentar ya. Ada masih juga ini menyiapkan lembar kerja, sebentar ya. Ini menyiapkan ukuran kertas kerja. Saya mau jelasin border sih, border atau garis tepi. Ini seperti tiket. Nah, ini dia. Sebentar ya. Saya perbesar. Nah, jadi persiapan awal output gambar. Saya akan tambahkan penyuntingan garis tepi atau border. Garis tepi atau garis tepi ini merupakan salah satu instrumen penting dalam gambar teknik. Jadi, misalkan kalian mempunyai suatu kertas, nah garis tepi ini berguna untuk agar gambar kalian lebih rapi, lebih tertata. Nah, ini menggunakan garis tepi, lebih rapi, lebih tertata, dan lebih berstandar. Nah, itu. Jadi, garis tepi ini garis di batas area gambar, di mana gambar harus dibuat berada di dalam area yang dibatasi oleh garis tepi. Nah, jika gambar kalian di luar gambar garis tepi, itu gambarnya akan jadi tidak sah dan ya sebaiknya ada langkah untuk terkait garis tepi ini. Nah, lalu garis tepi ini juga ada dasarnya. Jadi dasarnya ini saya ambil dari buku Takeshi Sato di halaman 195. Nah, ukuran garis tepi di sebelah atas bawah kanan untuk gambar A0 minimal 20. Jadi minimal adalah 20, lalu kertas A2, A3, A4 minimal 10. Untuk garis tepi sebelah kiri minimal 20 mm. Nah, 20 mm untuk semua kertas. Nah, sebenarnya ada yang 25, 5, 5. Kanan 5 atas 5, 25 ini sebenarnya saya juga ada, ini ada kesalahan ini sebenarnya saya hapus. Dulu deh. Nah, jadi kalau di materi full yang udah saya kasih, ini ada sedikit perbaikan. Jadi di A4, kanannya 5, atasnya 5, bawahnya 5. Nah, jadi seperti itu. Kirinya 20. Lalu langkahnya gimana? Kita pertama browser model. Pilih browser model, sheet 1, klik kanan sheet 1. Ada kesalahan. Ternyata di sini. Ini pada browser model klik kiri. Browser model, benar. Untuk link atasnya cepat baca, ganti. Sebentar ya. Nah, langkah menyunting garis tepi. Ini pertama ada di browser model. Klik sheet 1. Sheet 1 ada sheet 1 di klik kiri, kemudian klik kanan di
default border, kita hapus dulu di delete, klik delete, lalu ntar garis tepinya akan hilang. Kita klik kanan yang di atas nih, kita ke atas drawing resource, kita ke atas ke drawing resource, kita cari borders, klik kanan, lalu pilih define new zone border dengan mengklik kirinya, define new zone border. Nah, ini akan membentuk border yang baru. Lalu selanjutnya ini akan muncul tampilan seperti ini, akan muncul default drawing border parameter seperti bawah ini. Nah, lalu klik panah ujung kanan bawah tab. Ini yang ini panah ujung kanan bawah tab sebelah tombol cancel. Nah, ini ditekan, nanti akan muncul ini sheet margin, top, right, bottom, left. Nah, ini bisa kalian masukkan nih, ukurannya berapa. Kalau ini ada horizontal zone dan vertical zone. Di sini horizontal dan vertical zone ini adalah garis bantu untuk kolom dan baris. Jadi jika kalian ingin horizontal, ini berarti ke bawah, horizontal mendatar, vertikal ke bawah. Ini berarti horizontal garis bantu ke mendatar, vertikal garis bantu ke bawah. Nah, ini. Lalu ini ada label zone. Ini berkaitan sama horizontal zone yang di atas nih, atau vertical zone. Nah, yang kita fokuskan dulu itu adalah cara ubah ukuran garis tepi. Kita masukin sheet margin-nya, kita masukkan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan kertas yang disesuaikan. Nah, kita udah atur, lalu kita selanjutnya adalah langkah menyunting garis tepi. Yang selanjutnya itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan garis tepi yang sudah kalian edit tadi dari tab yang tadi barusan, tab yang default drawing border parameter. Nah, ini akan muncul garis tepi, kita akan muncul seperti ini, lalu nanti kita finish mode, ini namanya mode sketch-nya khusus untuk border aja. Kita finish, kita akan muncul tab border seperti ini. Nah, kita kasih nama, terserah mau kasih nama apa. Sini kasih nama atau kasih satu, misalnya kasih satu, kita save. Setelah udah di save, ya muncul tab browser seperti ini. Akan muncul di tab browser seperti ini. Nah, tuh, kita kasih satu di bawah borders. Kalau udah muncul, kita klik kanan si Takeshi satu ini. Kita klik kanan, klik insert. Nah, klik insert, lalu kan akan muncul garis tepi yang baru. Kanan, di bawah gambar di kanan ini. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kalian hapus dulu garis tepi yang awalnya sebelum kalian menambahkan namanya garis tepi yang baru. Nah, jadi itu saja sih dari saya pada hari ini. Jadi pekan depan mungkin saya akan peragakan sedikit ini tentang flash view, karena ini waktunya sudah mau 1 jam, terlalu lama buat kalian juga, kuotanya juga terlalu mahal mungkin. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan terkait panel mode flash view dan tadi garis tepi? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Siap, jelas Pak. Oh, Rehan sudah jelas ya? Sudah Pak. Ya, bagus. Ada yang ingin ditanyakan? Ini panel mode flash view ini salah satu instrumen paling penting di namanya inventor drawing, karena dia berkaitan dengan pemilihan ini menempatkan pandangan, alat untuk menempatkan pandangan. Nah, nanti karena ini materinya kan masih nempatin pandangannya gimana. Nanti saya selanjutnya juga akan membahas cara mengubah proyeksi
third angle dan first angle. Nah, kita akan belajar itu. Bagaimana cara mengubahnya? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Cukup jelas? Gimana? Siap cukup jelas, Pak. Cukup ya. Itu cukup jelas. Yang lain gimana? Udah cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, oke. Karena dianggap sudah cukup jelas, jadi sebelum saya tutup kelasnya, teman-teman ada yang bisa menyimpulkan nggak kita udah belajar apa aja hari ini? Satu orang. Saya Ada teman-teman. Iya, siapa ini? pertama-tama kan di awal kita membahas base view, di mana berfungsi untuk mengambil pandangan dasar ke pandangan utama dari sebuah gambar. Yang kedua itu projected view atau View, ya. mengambil view dari atas, bawah, dan samping. Yang ketiga auxiliary view, pandangan tambahan atau pandangan bantu untuk mengambil view dengan bantuan salah satu garis pada view yang telah kita ambil. Iya, Yang keempat section view untuk membuat gambar irisan. Kelima detail view, sebuah pandangan terlalu kecil untuk diberikan keterangan, maka diperlukan tambahan gambar detail atau detail view. Keenam break berfungsi memotong view yang terlalu panjang dan konstan. Yang ketujuh breakout, untuk membuat detail potongan bagian dalam komponen yang tersembunyi. Terus yang terakhir itu penyuntingan border. Oke. Bagus. Ini siapa nih namanya? Saya Ryan Mukadis, Pak. Ryan Mukadis, oke. Luar biasa kamu ya. Tepuk tangan nih buat Ryan Mukadis, teman-teman. Oke. Ryan Mukadis, bagus ya penjelasannya tadi lengkap. Dia tadi menjelaskan, jadi ya patut diapresiasi. Jadi oke, saya ini lagi ya, saya kasih tahu lagi. Jadi tadi kita sudah belajar panel place view. Panel place view ini terdiri dari base, project. Banyak sih sebenarnya base, project, dan lain-lain. Saya tadi menjelaskan base, project, auxiliary, section, detail view, break, dan breakout view. Base view ini berfungsi mengambil pandangan dasar. Lalu ada yang dinamakan projective. Projective ini untuk memberi namanya proyeksi. Gambar proyeksi kanan atas bawah kiri kanan. Nah, itu selanjutnya ada auxiliary view. Auxiliary view ini pandangan bantu, pandangan tambahan, pandangan menyerong, proyeksi menyerong. Nah, lalu ada section view. Section ini untuk irisan, mengambil gambar irisan. Lalu ada detail view itu mengambil data gambar yang terlalu kecil, jadi diperbesar. Nah, lalu ada break view dan breakout view. Break view ini untuk menyederhanakan alat untuk menyederhanakan gambar. Lalu breakout view ini untuk melihatkan gambar yang ada di dalam profil yang ada di dalam gambar. Nah, seperti disampaikan. Lalu saya tadi sudah mempelajari cara mengubah border garis tepi. Border garis tepi ini ada hukum yang mengatur tentang garis tepi. Nah, itu saya mengambil saran itu mengambil dari taksi 1 buku gambar teknik mesin. Nah, tahun 1981 halaman 195. Profesi 1. Jadi perkiraannya adalah paling kiri 20 minimal. Lalu masing-masing kertas A1, A2 sampai A4 itu kanan, bawah, atas itu berbeda. Tergantung dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi tadi sudah saya beri plus untuk Mukadis. Saya sudah memberikan kesimpulan juga. Sebentar, saya matikan dulu ya. Matikan dulu layar saya. Kita lanjut. Jadi materi selanjutnya kalian
akan membahas tentang sebenarnya ya, kalian akan membahas tentang ini nanti tentang peragaan tentang panel view. Nah, nanti bakal peragaannya, lalu akan depan kalian akan mempelajari style editor. Nanti kalian akan belajar sampai annotate. Annotate itu memberi menyempurnakan output dengan menampilkan data-data. Nah, itu nanti kalian akan mempelajari itu di kedepannya. Jadi sebelum absen dulu yang belum nih di teman-teman dari kelas 11 PPA dan PPB. Absennya ada yang belum? Tidak hari ini? Ada yang belum absen? Saya M. Haikal Rama. Saya juga Pak, belum Pak. M. Haikal Rama ya. Ini siapa lagi selanjutnya? Satu persatu ya. Muhammad Ferdiansyah. Muhammad Ferdiansyah Pak. Muhammad Ferdiansyah, oke. Ya, ada lagi? Yang belum terabsen tadi, ada lagi? Oke, sudah semua. Jadi sebelum ditutup, saya minta tolong pada kalian untuk menyalakan kameranya ya. Jadi menyalakan kamera untuk laporan ke dalam kelas dan akan diperlihatkan ke Pak Riyadi juga, Pak Sumardi maksud saya, dan Pak Rocky. Ayo, boleh dinyalakan. Silakan. Ya, Paden udah, Rehan udah, Tito udah. Yuk, dinyalakan yuk, biar cepat segera selesai. Jadi kalian bisa siap-siap soal Jumat. Ya, siap-siap soal Jumat dan siap-siap menjalankan ibadah Jumat lainnya seperti baca Quran, tilawah, dan lain. Yuk, tolong dinyalakan kameranya ya. Yang lain yang belum, baru dikit nih. Yuk, nyalakan yuk. Oke, wah ini mantap. Lanjut lagi ayo, masih banyak nih. Baru 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak yang rambutnya masih gondrong-gondrong, dicukur yang rapi ya. Siapa? Bagi yang PKL baru 3 bulan, nanti akan diberi kesempatan PKL lagi 3 bulan. Ya Pak. Kedengeran nggak suara Bapak? Siap, dengaran Pak. Siap Pak. Pak. Udah, ya. Ayo, dinyalakan yuk kameranya yuk. Silakan. Mari ayo cepat yuk. Saya tunggu nih. Ayo dinyalain karena mau dipoto. Rapi-rapi dulu ayo sebelum dipoto. Jangan-jangan ada masih telanjang. Wah, udah lumayan banyak nih. Ayo, jadi saya langsung aja ya Pak. Langsung foto. Saya foto ya. 1, 2, 3. Mana pada hilang itu? Ya. Udah saya foto. Oke, di sini Safrizal ada, Safrizal. Ada Safrizal. Hadir Pak, hadir. Ada. Hadir. Safrizal, ini kelasnya tolong ditutup ya. Tadi udah Vito yang mulai. Ya Pak, mari teman-teman untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
Amin. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ya, selamat Boleh dipersilakan Buka puasa ya. meninggalkan kelas. Terima kasih, Pak. Masih lama, Pak. Masih lama, Pak. Pak. Makasih, Pak. Ya, masa mau dicepet? Masih lama itu.